Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para ketua DPR, para wakil ketua DPR, mohon maaf. Yang saya hormati para anggota DPR, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir menjalankan tugas konstitusional dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Selamat datang kembali bagi seluruh anggota DPR RI yang baru saja kembali dari kegiatan bersama konstituennya di daerah pemilihan masing-masing, bertemu dengan konstituen untuk mendengarkan aspirasi rakyat sekaligus mensosialisasikan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI dalam fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi legislasi dan diplomasi. Saat ini tahapan pemilu tahun 2024 telah dan sedang berlangsung. Pemilu merupakan amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Inilah landasan utama Indonesia sebagai negara demokratis. Kedaulatan rakyat tersebut diselenggarakan melalui cabang-cabang kekuasaan negara, di mana DPR RI sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut. Dalam negara demokrasi, kekuasaan selalu dibatasi dan tidak tak terbatas. Konstitusi telah memberikan jaminan untuk menyempurnakan demokrasi melalui pelaksanaan pemilu secara periodik untuk dapat menyelenggarakan prinsip checks and balances atas kekuasaan negara. Pemilu merupakan alat dalam menyempurnakan penyelenggaraan demokrasi. Melalui pemilu, rakyat dapat menilai, mengevaluasi, memperbaharui maupun tidak melanjutkan mandat kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan DPD RI. Kualitas pemilu akan menentukan kualitas demokrasi dan selanjutnya akan menentukan kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam mengurus negara dan bangsa. Diperlukan pelaksanaan pemilu yang berkualitas, dibutuhkan partai politik peserta pemilu yang semakin maju dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat dan senantiasa memegang teguh komitmennya untuk menjaga dan mengawal ideologi bangsa dan memperkokoh persatuan bangsa. Kita juga sedang menghadapi tekanan dari pertarungan geopolitik dan geoekonomi global yang semakin akan dirasakan dampaknya pada rakyat, yaitu dalam bidang pangan dan energi, serta nilai tukar rupiah yang dapat berpengaruh pada inflasi. Pertumbuhan perekonomian dunia yang belum menguat dapat berdampak pada perekonomian nasional. Hal-hal inilah yang perlu kita cermati dan antisipasi pada masa sidang ini. Sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada masa sidang ini, DPR RI akan melanjutkan pembahasan sebanyak 9 rancangan undang-undang yang saat ini sudah berada dalam tahapan pembahasan tingkat 1. Penyelesaian pembahasan undang-undang tidak boleh terganggu dengan agenda pemilu yang sudah semakin dekat. DPR RI bersama dengan pemerintah akan tetap fokus dan menjaga amanah rakyat demi menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. DPR RI melalui komisi-komisi terkait akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan APBN 2023 yang tinggal tersisa 2 bulan lagi. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan kinerja APBN tahun anggaran 2023 berjalan secara efektif dan efisien, serta mampu merespon dan mengantisipasi perlemahan ekonomi global yang sudah semakin terlihat pada awal kuartal keempat tahun ini. DPR RI
bersama pemerintah akan terus mencermati dinamika perekonomian global tersebut dan mempersiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan moneter, fiskal, dan stabilitas perekonomian nasional. DPR RI akan terus mendukung pemerintah dalam mencapai pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, serta mampu meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan, isu dan permasalahan di berbagai bidang yang akan menjadi perhatian alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan antara lain. 1. Krisis pangan yang diakibatkan lonjakan harga pangan seperti beras dan gula. 2. Perubahan iklim yang berdampak pada kekeringan dan kemarau panjang serta krisis air bersih di berbagai daerah. 3. Kenaikan harga minyak dunia akibat memanasnya konflik di Timur Tengah. 4. Kasus kekerasan dan bullying terjadi di lingkungan sekolah. 5. Kasus cacar monyet atau monkeypox yang terus bertambah sejak pertama kali dilaporkan pada tanggal 13 Oktober 2023. 6. Pembiayaan UMKM melalui fintech lending peer-to-peer atau P2P atau pinjaman online. 7. Dugaan penyalahgunaan dana pensiun di beberapa BUMN. 8. Kenaikan suku bunga BI rate menjadi sebesar 6% dari sebelumnya sebesar 5,75%. DPR RI akan mendorong kementerian dan lembaga untuk bekerja responsif, terukur, berorientasi menyelesaikan masalah sehingga rakyat merasakan kehadiran pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat, dan mensejahterakan rakyat. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini, DPR RI akan mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen sebagai upaya meningkatkan hubungan kerjasama antar parlemen. DPR RI akan menjadi tuan rumah dan memimpin pertemuan 5 ketua parlemen negara ekonomi berkembang yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia atau MIKTA. Penyelenggaraan MIKTA Speakers Consultation ke-9 di Jakarta akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 dengan tema memperkuat multilateralisme dan menjawab berbagai tantangan antar generasi. Merespon konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas yang telah menewaskan ribuan orang, DPR RI terus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah diplomasi dalam mendukung penyelesaian yang adil bagi Palestina, serta terus menyuarakan pengakuan internasional terhadap kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Palestina. Pada persidangan ini, DPR RI juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai negara, yaitu Korea Selatan, Afrika Selatan, Polandia, serta Uni Eropa. DPR RI akan terus berupaya untuk dapat melaksanakan tugas diplomasi antar parlemen sehingga Indonesia memiliki posisi politik luar negeri yang semakin kuat. Sidang Dewan yang terhormat, demikian pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan DPR RI pada masa persidangan 2 dan berbagai hal yang menjadi perhatian DPR RI. Dalam masa persidangan 2 ini, DPR RI akan terus bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Rencana kerja DPR RI secara umum yang telah disampaikan ini agar dapat menjadi informasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas DPR RI. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 akan dimulai sejak hari ini Selasa 31 Oktober 2023 sampai dengan berakhirnya masa sidang periode ini.
Atas nama pimpinan DPR RI, kami menyampaikan selamat bekerja mensejahterakan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Merdeka!